Bab 168 Perasaan Ajaib. Dia memejamkan mata dan bertaruh dalam hatinya. Kak, jika kita benar-benar memiliki telepati, maka pada saat ini, saat aku diambang kematian, apakah kamu merasakan tidak nyaman dan sedih? Dalam kebingungan, Clover mendengar suara teriakan. Kemudian dia dibuang jauh dan menabrak kaki meja. Meja yang hancur mana bisa menahan tabrakan tersebut, lalu jatuh ke arah Clover. Clover berteriak dengan responsif. Lalu, dia mendengar suara dobrakan pintu terbuka. Kemudian, dia merasakan tubuhnya berat dan terdengar suara pria. Apa yang terjadi? Suara Devan terdengar dari atas. Clover mengambil napas, melihat ke atas dan menatap wajah Devan yang kabur, dan tanpa sadar menoleh dan melihat pria yang masih berada di atas tubuhnya. Gary menutup matanya dan darah mengalir keluar dari telinganya pada saat ini. Clover terkejut, cepat, dia terluka. Depan pintu kamar operasi rumah sakit. Clover berjalan bolak-balik di depan pintu dengan wajahnya yang tenang, tapi hatinya bersemangat. 1 jam yang lalu, Clover dan Gary memastikan hubungan antara kakak dan adik. Ayo duduk, mungkin kamu harus menunggu sebentar baru dia bangun. Devan menariknya dan mundur ke bangku belakang untuk duduk. Pandangan matanya melihat ke jari merah yang ada di lehernya Clover, tatapan matanya makin mendalam dan wajahnya tampak buruk. Clover menjilat bibirnya dan mengaitkan lengan Devan, serta menyandarkan kepalanya padanya. Pada saat terakhir, dia melepaskan tangannya dan dia berteriak, lalu dia melemparkanku keluar. Kemudian, ketika meja hendak jatuh padaku, dia membantuku untuk menahan mejanya. Devan, ikatan darah adalah hal yang sangat ajaib. Ketika berbicara hal tersebut, sudut mulutnya naik. Teguran yang akan muncul di mulut Devan ditelan kembali, bagaimana dia harus memperlakukannya. Jelas bahwa Gary ingin membunuhnya terlebih dahulu, jelas bahwa Gary yang melemparkannya keluar terlebih dahulu, makanya dia bisa tertabrak di meja, tetapi dia hanya mengingat kebaikannya. Menurutmu, jika kakakku tahu bahwa aku adalah adiknya, akankah dia bahagia? Devan menghela nafas rendah dan menepuk punggung tangannya. Jangan khawatir, tunggu sampai dia bangun terlebih dahulu. Keluarga sudah bisa turun ke kamar rawat inap di lantai bawah, pasien telah dibawa ke bawah. Pintu operasi terbuka dan dokter menjulurkan kepalanya dari dalam. Clover tampak bahagia dan menarik Devan untuk turun. Di dalam kamar, Gary setengah berbaring dengan perban putih di dahinya dan infus di tangannya. Dia memikirkan kalimat dokter dalam benaknya, yang berada di luar adikmu ya. Hubungan saudara kalian sangat baik. Adik yang di luar, dia tentu saja tidak akan memikirkan Gabriel. Gabriel bersamanya tidak akan memiliki hubungan baik. Suara pintu krek terbuka, dan suara langkah kaki cepat terdengar. Gary menutup matanya. Suara wanita, kak, dengan ringan dan rapuh mengalir ke telinga dari tepi tempat tidur. Gary membuka matanya. Rambutnya yang terlalu kotor dicukur dokter atas persetujuannya karena takut lukanya terinfeksi, tetapi setelah dicukur kelihatannya tidak jelek, malah menyegarkan. Kak, Clover mengulang memanggilnya. Gary pernah melihat wanita di depannya, wanita yang berjalan di karpet merah dengan yuta bertahun-tahun yang lalu. Dia ingat bahwa dia juga menelepon Gabriel untuk mengingatkannya. Tapi, Kak, kamu salah orang. Selama beberapa tahun tidak pernah berbicara dengan normal, suara Gary sedikit serak. Hati Clover bahagia dan air mata mengalir ke bawah. Dia menghisap hidungnya dan mengeluarkan sertifikat tes DNA dari tas dan menyerahkannya kepada Gary. Lihat, kita adalah hubungan kakak dan adik. Gary tercengang, namun tidak mengambil selembar kertas tersebut, tetapi pandangan matanya jatuh di kertas tersebut. Ketika dia melihat hasil identifikasinya, dia hanya tersenyum dingin. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Langsung katakan saja. Tubuh Clover bergetar, Gary tidak percaya padanya. Kak, ketika kamu jatuh dari tebing waktu itu,
kita belum pernah bertemu dan juga tidak saling kenal. Namun, aku sedih dan hatiku sakit. Jadi, aku pergi ke tempat kecelakaan tersebut, dan dengan mengandalkan telepati antara kita, aku menemukanmu yang terluka di seluruh tubuh. Clover berhenti dan mengambil napas, serta duduk di tempat tidurnya dan menatapnya. Mengapa kamu bangun 3 tahun lalu? Karena aku dalam bahaya ketika aku melahirkan. Aku selamat, bukankah kamu merasakannya? Kak, Gabriel bukan adikmu, akulah adikmu, kita yang memiliki aliran darah yang sama. Kita adalah kakak adik dari ibu dan ayah yang sama, Kak. Clover menangis ketika berbicara sampai sini. Jari panjang kurus Gary perlahan mengangkat dan berhenti di posisi dadanya. Apa yang dikatakan wanita ini benar. Kemarin dia bertekad dan ingin membunuhnya, tetapi ketika melihat dia menangis dan wajahnya menghitam, kesedihan dan sakit hati yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya membuatnya harus melepaskan tangannya. Ketika dia melihat meja jatuh, dia secara tidak sadar menahan meja yang jatuh untuknya. Pikirkan ini. Bibirnya sedikit bergetar. Saat menatap Clover, mata yang kabur memiliki fokus dan lapisan kabut tipis. Kak, mengapa kamu tidak mau keluar dari sana? Siapa yang mengurungmu di sana? Apakah itu Gabriel? Kamu pergi, aku tidak mau kamu mengurusnya. Gary mengulurkan tangan dan mendorongnya ke lantai ketika suara Clover berhenti. Devan awalnya di luar, ketika ia bergegas masuk setelah mendengar suara, dan melihat Clover sudah setengah berbaring di lantai. Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini padanya? Suara Devan dingin, pandangan matanya melihat pada Gary dan jatuh ke Clover. Apakah kamu baik-baik saja? Ayo bangun dulu. Clover menggelengkan kepala padanya dan tersenyum. Badan Gary menggeser ke bawah dan membungkus seluruh tubuhnya dengan selimut. Kak, kamu pergi. Aku tidak ingin mendengar suaramu. Pada waktu selanjutnya, Gary sangat emosional dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Clover. Dia tidak bisa mendengarkannya, berteriak terus dan menyuruhnya pergi. Devan sangat sakit hati melihat Clover begitu sehingga dia tidak mengizinkannya masuk kamar lagi. Pasien menderita perlakuan abnormal sepanjang tahun. Dia telah mengalami trauma psikologis. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia harus diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu, dalam menghadapi kekhawatiran dan perlakuan normal, dia memahaminya tetapi sangat resisten. Dia tidak dapat menemukan cara untuk merespon Anda dengan benar, sehingga ia akan secara otomatis memilih untuk memaki atau marah. Alis Clover mengetat dan dokter yang berdiri di depannya merupakan psikolog otoritatif nasional yang diundang Devan dari daerah Ciput. Lalu, apakah dia akan selalu seperti ini? Tangan Clover diperketat tanpa sadar ketika bertanya. Ini membutuhkan waktu transisi tertentu. Aku sarankan kamu bisa membawanya ke sisimu dan membiarkannya terbiasa dengan kehangatanmu. Untuk waktu yang lama, mungkin dia bisa kembali normal. Mungkin juga kadang baik kadang buruk seperti sekarang, Anda harus siap secara mental. Dini hari keesokan harinya di bandara. Kak, bolehkah aku membawamu kembali ke daerah Ciput? Apakah kamu ingat daerah Ciput? Tempat di mana kamu dibesarkan.